warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kali ini kita telah sampai kepada materi kelima dari mata kuliah akuntansi pemerintahan dengan pokok bahasan kita adalah komponen laporan keuangan pemerintah. Yang perlu kita ketahui dalam komponen laporan keuangan pemerintah ini adalah SAP akrual. Nah, di dalam laporan keuangan menurut SAP akrual, laporannya berupa komponen-komponennya, yaitu adalah laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, serta laporan perubahan SAL. Nah, di dalam laporan keuangan pemerintah, komponen terbarunya itu adalah tambahannya yaitu laporan desa. Nah, laporan desa ini masuk menjadi laporan keuangan pemerintah karena anggaran alokasi dana desa itu adalah resmi telah masuk di dalam kerangka atau komponen APBN, sehingga laporan keuangan desa juga termasuk di dalam komponen laporan keuangan pemerintah yang terbaru saat ini. Nah, laporan keuangan desa sendiri terdiri dari laporan realisasi anggaran desa, neraca desa, serta catatan atas laporan keuangan. Yang perlu kita ketahui bersama adalah hal-hal apa saja yang termasuk di dalam komponen-komponen tersebut. Penjelasan sedikit ya. Jadi dari komponen laporan keuangan pemerintah tadi, misalnya pada laporan realisasi anggaran. Nah, isinya apa saja di laporan realisasi anggaran ini? Di dalam laporan realisasi anggaran menyediakan informasi-informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Kemudian, informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pemerintah di dalam penggunaan anggarannya. Nah, kemudian laporan realisasi anggaran ini adalah manfaatnya adalah untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporannya secara komparatif. Ya, jadi compare itu adalah bisa dibandingkan dari tahun ke tahun begitu, ya. Kemudian berikutnya di dalam komponen laporan keuangan pemerintah itu ada yang dimaksud dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SILPA. Nah, SILPA itu adalah dimaksudkan memberikan ringkasan atau pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah sehingga suatu entitas pelaporan menyajikan lebih rinci atau lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat di dalam SILPA tersebut atau SIKPA-nya atau saldo kurang dari anggaran. Kemudian berikutnya laporan operasional atau LO. Nah, LO ini gunanya adalah menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah, dalam hal ini entitasnya adalah pemerintah, yang tercermin dalam pendapatan, laporan operasional, kemudian beban, kemudian surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dapat disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional sendiri di dalamnya itu menyediakan informasi mengenai misalnya besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Kemudian operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Berikutnya
laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini adalah menyajikan informasi mengenai pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Kemudian surplus atau defisit dari laporan operasional pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, kemudian perubahan nilai aset tetap karena reevaluasi aset tetap, ya. Dan berikutnya itu adalah neraca. Nah, neraca itu adalah suatu gambaran tentang posisi keuangan suatu entitas atau organisasi, ya, organisasi keuangan tentunya, yaitu pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Di dalam neraca, entitas itu mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar, serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kemudian berikutnya itu adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangannya karena sudah berbasis akrual, maka wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokoknya. Nah, entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan atau kuasa bendahara umum negara atau daerah. Nah, perlukah laporan arus kas ini? Tentunya perlu karena sudah termasuk dalam komponen laporan keuangan negara, ya. Dengan tujuan adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, serta perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kasnya pada tanggal pelaporan. Ya. Nah, kas dalam hal ini baik uang yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan dalam bank dalam bentuk tabungan atau giro. Tujuan dari laporan arus kas ini adalah dengan informasi yang ada adalah untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Ya, jadi laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Ya, begitu ya. Kemudian berikutnya itu adalah tentang catatan atas laporan keuangan. Nah, informasi atas catatan atas laporan keuangan ini diharapkan pemerintah ataupun seluruh pihak yang bisa mengakses dari laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga catatan laporan keuangan ini penting karena memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu juga, catatan atas laporan keuangan dapat memberikan penjelasan atas informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna dan lebih banyak lebih banyak pengguna, ya. Sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan. Ya. Jadi secara umum kalau dalam
catatan laporan keuangan itu berisikan tentang informasi entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kemudian berisi tentang informasi kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Kemudian di dalamnya juga termasuk ada ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target dan lain sebagainya. Ya. Nah itu tentang komponen dari laporan keuangan pemerintah ya. Berikutnya itu adalah laporan keuangan desa. Nah, laporan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merujuk kepada pasal 103 atau pasal 103 yang menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD Des kepada bupati atau wali kota setiap semester di tahun berjalan. Kemudian, laporan keuangan tersebut pada semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli di tahun berjalan, dan laporan semester keduanya disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Ya, dan di dalam laporan keuangan desa itu terdapat di dalamnya komponen-komponennya itu adalah laporan realisasi pelaksanaan APBD Des. Nah, di dalam laporan realisasi anggaran APBD Des ini berisi informasi mengenai realisasi pendapatan desa, kemudian realisasi belanja desa, realisasi pembiayaan desa serta silpa tahun berjalan atau selisih lebih penggunaan anggaran ya. Nah, maka kalau sesuai dengan aturan, kepala desa wajib melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD Desnya itu kepada bupati atau wali kota setiap akhir tahun anggaran. Nah, kemudian berikutnya itu adalah neraca desa. Nah, itu neraca ya. Neraca itu adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam suatu periode tertentu. Nah, neraca ini menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana desa itu pada satu periode. Selanjutnya di dalam laporan dan desa juga ada CALK juga atau catatan atas laporan keuangan yang tentunya sama juga dengan komponen di laporan keuangan pemerintah tadi, bahwa isi dari catatan atas laporan keuangan desa juga memuat informasi terperinci mengenai sumber-sumber dan dalam pelaporan keuangan desa. Ya, jadi di dalamnya juga diharapkan tidak terjadi kesalahan informasi di setiap pengguna atau yang berkepentingan di dalam penggunaan laporan dana desa. Ya. Sehingga dapat kita pahami bersama bahwa dengan basis akrual ini kita kembali lagi dengan konsepnya ya, bahwa harapannya adalah basis akrual itu merupakan basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansinya itu diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Itu pengertiannya ya. Kemudian kalau bedanya apa dengan basis kas? Nah, kalau basis kas di mana basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setelah kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. Ya, sehingga bisa terlihat ya di konsep anggaran dan akuntansi di mana laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga itu ada perbedaannya ya. Kalau di basis kas dari laporan realisasi anggaran kemudian ditunjuk mana silpa dan sikmanya atau selisih lebih penggunaan anggaran atau selisih kurang penggunaan anggaran, kemudian pada ujungnya itu adalah berupa laporan perubahan
SAL ya. Sementara di basis akrual laporan operasional namanya ya, laporan operasional. Jadi itu untuk mendefinisikan atau memperlihatkan surplus atau defisit dari penggunaan operasional dan operasionalnya. Nah, sehingga berikutnya itu adalah menjadi laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitasnya seperti apa? Nah, pada ujungnya itu adalah laporan neraca entitas. Ya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, ini adalah penjelasan kita pada materi kelima tentang komponen laporan keuangan pemerintah. Kita masih lanjut lagi, masih juga dengan komponen laporan keuangan pemerintah, karena masih banyak hal lain yang mesti kita jelaskan pada pertemuan ke-6 ya, pertemuan berikutnya pada Sabtu mendatang atau pada materi yang mendatang.